Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah, khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan juga dikumpulkan salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama pelajari perkara agama kita, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi bekal terbaik bagi kita sekalian dalam kehidupan kita di dunia, terlebih dalam kehidupan kita nantinya di akhirat. Pada kesempatan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan tafsir surat An-Naba, dan kita telah membaca hingga ayat 30, dan insyaallah ta'ala kita akan menyelesaikannya untuk ayat 31 hingga terakhir. Ya, silahkan yang baca. Coba Abdul Qayyum. Coba Yusuf. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Jazakallah khair wa barak fik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna lil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan keberuntungan. Hadaiqa wa a'naba, itu mereka akan mendapatkan hadaik. Hadaik jamak dari hadiqah, yaitu kebun. Ya, wa a'naba, kebun-kebun, dan a'naba, ya, jamak dari buah anggur. Dikhususkan ya di sini buah anggur, ya, karena banyaknya dijumpai di surga. Kemudian wa kawaiba atraba,
Wa kawa'iba atroba, itu gadis-gadis remaja yang sebaya. Wa ka'sang dihaqa, nanti ini akan diterangkan kawa'ib ya, atroba itu yang sebaya. Ya, kemudian wa kawa'iba atroba, itu gadis-gadis ya yang memiliki ya, nanti ya antum terbayangnya jangan ini ya. Ya, itu memiliki payudara yang apa? Yang tampak, maksudnya apa? Tegak ya, dan ya tegak, tidak turun ya, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Ya, wa ka'sang dihaqa, dan juga gelas-gelas yang penuh. Ya, wa ka'sang, ka's itu adalah gelas, kemudian dihaqa itu yang penuh berisi minuman. Ya, minuman nanti daerahnya adalah ya disebutkan tafsirnya adalah khamr. Ya, tapi khamr yang Allah Subhanahu wa taala berikan di akhirat. La yasma'una fiha laghwa wala kidzaba. Mereka la yasma'un, mereka tidaklah mendengar percakapan di dalam surga laghwa, percakapan yang sia-sia maupun perkataan yang tidak pula perkataan yang dusta. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Dan ini adalah merupakan sebagai balasan ya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabbmu, itu sebagai pemberian yang banyak ya, sebagai pemberian yang banyak ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman, dan Tuhan yang melihara, yang Allah Subhanahu wa taala Rabb, itu pencipta, pengatur, pemberi rezeki ya, as-samawat wal ard, yaitu yang melihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ma bainahuma ya, ar-rahman, ini Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih. La yamlikuna minhu khitaba, yang mereka tidak mampu berbicara ya, berbicara dengannya ya, kecuali siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan izin untuk berbicara. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa, itu pada hari ya ketika ruh ya dan para malaikat mereka bersaf-saf, berdiri bersaf-saf. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Yani la yatakallamun, mereka tidaklah berbicara ya, melainkan siapa yang telah diberikan izin kepadanya ya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih ya, dan dia hanyalah mengatakan yang benar. Dzalikal yaumul haqq, dan itu adalah hari yang pasti terjadi. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang pasti terjadi. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, maka barang siapa yang menghendaki hari kiamat, mengetahui akan terjadinya hari kiamat ya, maka hendaknya dia menempuh ya, niscaya dia akan menempuh jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Ittakhadha ila rabbih ma'aba, itu kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inna angdarnakum adzaban qariba, sungguhnya kami telah memberikan peringatan ya, peringatan yang dekat ya kepadamu, yang terutama daripada orang-orang kafir, itu dengan azab yang dekat ya pada hari yauma yangdurul mar'u ma qaddamat yadah ya, bahwasanya manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, alangkah ya orang kafir, dan ketika di saat itu orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya aku dahulu ya aku menjadi tanah. Kemudian ya kita akan melanjutkan, karena pada pertemuan yang sebelumnya kita telah jelaskan tentang surat An-Naba ya, tentang surat An-Naba dan juga ya berkaitan kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Kita akan membaca tafsir dari Syekh Sa'di hafidhahu rahimallahu taala ya dalam tafsirnya. Qala muallif rahimallahu taala ya dari ayat 31 hingga 36, lamma dzakara halal mujrimin, tatkala ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang mujrim, itu orang-orang yang berbuat kemaksiatan, orang-orang yang bertindak kejahatan. Dzakara ma'alal muttaqin, kemudian Allah Subhanahu wa taala
ya menyebutkan tempat kembali orang-orang bertakwa. Ya, tempat kembali orang-orang bertakwa, innal lil muttaqina mafaza. Faqal, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal lil muttaqina mafaza. Ini bagi orang-orang yang bertakwa, maka mereka akan mendapatkan tempat dan waktu keberuntungan. Jadi mafaza bisa termasuk di dalamnya apa? Isim zaman maupun isim makan. Ya, yaitu tempat keberuntungan dan juga waktu keberuntungan. Ya, tempat keberuntungan dan waktu keberuntungan. Yaitu adalah ay alladzina taqaw sakhatal rabbihim. Itulah orang-orang yang takut. Ya, ittaqaw di sini adalah maknanya adalah orang-orang yang takut sakhata rabbihim, yaitu akan kemurkaan Rabb mereka. Itu kemarahan Rabb mereka. Ya, kemudian apa? Bitamasuk bi taatihi. Kemudian mereka berpegang teguh ya dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini takut pada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ya pada diri seorang hamba itu ya untuk berbuat ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin ya berpegang teguh terhadap agama, ya melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wal inkifaf amma yakrahuhu, ya, dan dia mencegah dirinya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala membencinya, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala murkahi. Falahum mafazun wa manja, maka bagi mereka mafaz, yaitu tempat ya keberuntungan, ya tempat kebahagiaan dan waktu kebahagiaan, waktu keberuntungan, wa manja, itu waktu keselamatan, ya, wa bu'dun anin nar, dan mereka ini apa? Jauh dari ya dari neraka. Ya, jauh dari neraka. Mereka ya jauh dari neraka. Maka ini balasan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga hendaknya seorang itu apa? Takut ya akan datangnya hari hisab. Ya, karena semua ini akan kita hadapi. Ya, sehingga seorang itu berusaha untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang atau orang-orang yang bertakwa itulah orang-orang yang mereka adalah qaumu bi awamirillah. Mereka ini adalah fal muttaqun humul ladina qaumu bi awamirillah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, fal muttaqun, mereka ini adalah qaumu bi awamirillah. Mereka ini adalah orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Wajtanabu nawahi Allah. Kemudian dia meninggalkan atau mereka meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya, haula ilahum mafaza. Ya, maka mereka inilah ya adalah yang akan mendapatkan keberuntungan. Dan faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin, wal mafaz huwa makanul fauz wa zamanul fauz. Bisa dipahami ya? Jadi mafaz itu adalah apa? Makanul fauz, yaitu tempat keberuntungan. Ya, karena mafaz itu adalah ya apa? Dalam ilmu tasrif ya meliputi apa? Isim makan dan isim zaman. Ini Syekh Ibnu Utsaimin mengambil faedah darinya, wal mafaz itu adalah makanul fauz. Ya, itu adalah tempat keberuntungan dan zaman keberuntungan juga. Ya, fahum faizuna fi amkinatihim. Mereka faizun, yaitu menang, mereka gembira, ya beruntung, fi amkinatihim, itu di tempat-tempat mereka. Makan jamaknya adalah apa? Amkinah. Ya, amkinah jamak dari makan. Wa faizuna fi ayyamihim, dan juga mereka beruntung pada hari-hari mereka. Itu waktu, ini menunjukkan ya keterangan tempat dan keterangan zaman, yaitu keterangan waktu, ya. Kayak yang tadi kita telah ya sebutkan. Ya, kemudian disebutkan bahwasanya apa? Macam dari kenikmatan tersebut adalah hada'iqa wa anaba. Yaitu macam atau jenis dari keberuntungan. Ya, itu ya yang terdapat di dalamnya kebun-kebun, ya terdapat di dalamnya apa? Ya pepohonan yang agung, yang besar dan banyak dan bermacam-macam. Ya, dan bermacam-macam. Kita akan baca dari apa yang dikatakan oleh Sa'di rahimahullah taala, wa fi dzalikal mafaz lahum hadaik. Dan apa? Termasuk yang demikian itu dari keberuntungan yang mereka dapatkan adalah hadaik. Wa ya albasatin. Itu adalah kebun-kebun. Jadi hadiqah, hadaik, basatin, bustan, ini semakna. Ya, ini adalah semakna. Al-jami'ah, yang terkumpul padanya
li asnafil asjar. Itu ya macam-macam ya, asnaf jamak dari sinfun. Ya, asjar itu jamak dari sajarah, yaitu pepohonan. Az-zahiyah itu yang indah, ya, yang rindang. Ya, kalau terkait dengan sinar itu adalah sinarnya yang ya, sinarnya yang apa? Yang cemerlang atau sinarnya yang indah. Ya, bithimar itu dengan apa? Dengan buah-buahan. Allati ya tatafajjar khilalaha al-anhar, yang terpancar ya di sela-selanya, itu di sela apa? Di sela kebun-kebun ini, yaitu al-anhar, yaitu apa? Sungai ya, bahkan di sana sungainya ada apa? Ya, dari air tawar, ya, kemudian dari air apa? Dari air susu, ya, yang tidak berubah apa? Rasanya, dan juga anhar dari apa? Dari khamr, ya, yang ini adalah lezat rasanya bagi orang yang ya meminumnya, dan juga anhar dari apa? Dari asal musaffa, yaitu dari apa? Dari madu. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Muhammad, ya, ayat 15, anharum mimma in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu, kemudian wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min asalim musaffa. Tapi ya, ahli tafsir menerangkan bahwasanya maksud di sini ya apa? Minuman di sini adalah nanti adalah khamr. Ya, itu adalah mendapatkan khamr, dan tentunya ya khamr di sini adalah berbeda dengan khamr yang ya diminum ya orang-orang yang di dunia, ya, dengan orang-orang yang di dunia. Ya, maka wa khussa ya, dan dikhususkan ala anab. Kenapa dikhususkan ala anab? Yaitu apa? Anggur-anggur li syarafih, ya, karena kemuliaannya, wa kathrati, ya, dan juga karena banyaknya, fitil kal hadaik. Jadi buah-buahan yang banyak ya terdapat di dalam surga adalah buah anggur, ya, karena macam-macamnya. Ada hijau, ada apa? Merah, ada hitam, ya, macam-macamnya kan banyak, dan rasanya berbeda-beda. Bahkan di Yaman pun ya ada macam-macam ini, ya, kita rasakan, ya, rasakan dari macam-macam atau ya rasa atau warna dari ya anggur, buah anggur. Kemudian walahum fiha zaujatun ala matalifin nufus. Ya, bagi mereka ini termasuk juga kenikmatan dalam surga, ya, terdapat di dalamnya zaujat ala matalib an-nufus, yaitu istri-istri ya mendapatkan apa? Istri-istri yang sesuai dengan keinginan jiwa ini. Keinginan jiwa ini apa? Kalau mendapatkan istri, ya, jiwa ini mesti apa? Ingin istri yang apa? Yang cantik, ya, dan semisalnya, ya. Tapi ya di surga nanti, ya, karena yang namanya apa? Kalau istri seorang itu masuk ke dalam surga, maka dia akan menjadi istrinya di surga. Jadi misalnya seorang masuk ke dalam surga, kemudian istrinya juga masuk ke dalam surga, maka nanti akan menjadi istrinya di dunia dan juga istrinya di akhirat. Ya, ini yang misalnya apa? Ya, suami istri yang meninggal kemudian kedua-duanya masuk ke dalam surga. Ya, kalau belum beristri, ya, misalnya remaja atau pemuda kemudian meninggal, ya, nanti ya akan mendapatkan yaitu istri dari ya hurun in, ya, dari bidadari. Ya, dan bidadari ini memiliki kecantikan yang sempurna. Ya, apabila kita mengetahui sifat-sifat dari bidadari, ya, seharusnya ini apa? Semakin menguatkan kita, memberikan semangat kita untuk ya beramal, mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Ya, karena ya surga Allah Subhanahu wa taala itu apa? Mahal harganya. Ya, tidak kita dapatkan kemudian dengan apa? Santai-santai saja, ya, dengan leha-leha saja, akan tetapi ya dengan upaya, ya, dengan butuh perjuangan. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa zawwajnahum bi hurin 'ain. Dan kami ya berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Ya, dalam surat At-Tur, ya, bermata indah. Itu ya wanita ya yang memiliki kecantikan yang sangat, ya, dan juga akhlaknya yang baik. Ya, siapapun yang memandang bidadari itu akan terlena.
ya akan terlena, bahkan mereka ini bisa menarik hati seluruh alam. Ya, disebutkan karena cantiknya dan indahnya. Dan juga yang disebutkan di sini ya bahwasanya apa? Bidadari ini apa? Ya, wakawaiba. Wakawaib. Kawaib ini apa? Dan gadis-gadis ya tadi kan disebutkan. Jadi umurnya itu rata-rata berapa? 33 tahun. Ya, itu pemuda. Makanya dikatakan pemuda itu kalau antum 25, 27 itu masih pemuda dan pemudi. Ya. Sampai ya misalnya 33 atau sebelum 40 ya. Itu bahasanya apa? Wakawaiba wahunna itu apa? Anawahid. Allati lam yang kathir sadyuhun min sababihin ya an-nawahid itu yang apa? Yang tampak, maksudnya yang menonjol ya. An-nawahid itu yang menonjol, yang apa? Tidak lam yang kathir sadyuhun itu tidak apa? Tidak, maksudnya apa? Tidak patah, maksudnya tidak apa? Tidak turun sadyuhun. Apa sadyuhun? Itu apa? Payudara mereka. Kenapa? Min sababihin. Ya, karena apa? Sifat pemudi bagi mereka. Ya, pada sifat ya pemudi, ya adanya sifat ya yaitu ya pemudi yang terdapat pada mereka wa quwwatihin. Ya, dan kekuatannya mereka wa nadaratihin, dan keindahan mereka. Ya, keindahan mereka. Ini balasannya. Ya, berbeda ya dengan wanita di dunia. Ya, kalau sudah memiliki anak maka ya akan berbeda. Makanya kenapa sebagian orang apa? Tidak mau menyusui anaknya. Supaya apa? Itu supaya memiliki ya yang dikatakan supaya merawat ya payudaranya dan semisalnya. Bahkan memberikan apa? Dalam payudaranya dengan misalnya apa? Silikon dan semisalnya, itu tujuannya untuk apa? Ya mempertahankan ya katanya apa? Itu adalah yang indah dan semisalnya. Seperti itu, padahal nanti orang yang bersabar dengan ujian di dunia ya, kemudian apa? Dia beramal untuk akhiratnya akan mendapatkan yaitu siapa? Yaitu bidadari yang telah disebutkan, yang apa? Ya, payudaranya itu apa? Tegak, ya. Tampak, maksudnya apa? Tidak kendor dan semisalnya. Itu min sababihin, karena kan ya masih mudanya mereka dan kuatnya mereka dan juga indahnya mereka. Ya, indahnya mereka. Ini sifat bidadari. Kemudian ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan bidadari ini secara langsung. Ya, apabila kita ya membaca dalam surat Waqiah, inna ansha'nahunna insya'a. Ya, kami, ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka yaitu para bidadari itu secara langsung. Ya, kemudian apa? Faja'alnahunna abkara. Kemudian kami jadikan mereka ini apa? Perawan-perawan. Yang apa? Ya, yang penuh cinta, yaitu apa? Uruban atroba. Yang penuh cinta dan apa? Atroba, yaitu umurnya itu sebaya. Jadi tadi umurnya itu apa? Muda. Ya, umurnya itu muda atau di antara 33 tahun sebagaimana yang dikatakan beliau, ya Sa'di rahimahullah taala, atroba allati ya ala sinnin wahid. Mereka itu sebaya. Jadi bidadari itu adalah umurnya adalah ya sebaya, ala sinin wahid mutaqarib, yaitu berdekatan. Ya, umurnya itu berdekatan. Wa min adatil atrab, ya, dan apa? Kebiasaannya atrab, ya, pemudi-pemudi, ya, yang umurnya sebaya itu apa? Ayakunna muta'alifat. Mereka itu ya saling ya kenal akrab. Kemudian apa? Mutasyairat, memiliki apa? Ya, memiliki pengaruh yaitu hubungan yang baik. Wadzalika sin, ya, maka umur itu alladzi hunna fihi 33 sanah. Jadi umurnya itu adalah ya mereka itu ya berumur berapa? 33 tahun, yaitu fi a'dali ya sinit sabab, ya pada umur tengah-tengahnya para pemuda. Jadi kalau ya seorang masih umur 27 itu masih pemuda, walaupun mungkin telat nikah ya. Belum. Ya, seperti itu. Jadi masih muda. Kalau 25 belum ya. Ya, jadi masih muda. Jangan khawatir. Tapi kalau seorang mampu ya memiliki kemampuan untuk menikah, ya tidak mengapa apabila dia masih muda kemudian
ya menikah. Ya, ini sifat dari bidadari, dan sifat dari bidadari ini banyak sekali apabila kita mau melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa ya bidadari ini sangat cinta kepada suaminya. Ya, bahkan istri-istri yang dunia ini jangan ya coba-coba, ya, misalnya seorang laki-laki, dia seorang yang baik, ya, seorang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian ya istri-istrinya di dunia itu diperingatkan ya oleh bidadari-bidadari yang di surga, yaitu calon-calon istrinya yang di surga, ya, jangan engkau apa? La tu'dhi imra'atun zaujaha fid dunya. Janganlah apa? Seorang wanita atau seorang itu menyakiti suaminya di dunia. Ya, illa qalat, melainkan apabila menyakiti suaminya di dunia, illa qalat zaujatuhu minal huril in, kecuali apa? Istrinya dari bidadari akan mengatakan la tu'dhi. Janganlah engkau menyakitinya. Janganlah engkau wahai wanita, wahai istri menyakiti suamimu. Qatalakallah. Ya. Ya, semoga Allah apa? Membinasakanmu. Itu doa keburukan. Ya, semoga Allah mencelakakanmu. Ya, ini doanya ya bidadari-bidadari yang di surga itu kepada wanita yang apa? Yang menyakiti suaminya di dunia. Yani istri yang menyakiti suaminya di dunia, ya, misalnya dengan ucapannya, dengan ya tindakannya, maka dia akan diingatkan, ya, dikatakan kepadanya itu bahasanya apa? La tu'dhi. Janganlah engkau sakiti suamimu, ya, la tu'dhi, jangan sakiti dia. Ya, qatalakallah, qatalakillah, ya, qatalakillah. Itu semoga Allah ya mencelakakanmu, ya, qatalakillah. Ya, dhamirnya kepada anti, yaitu siapa yang menjadi istri ya dari laki-laki tersebut di dunia. Dan apabila kita mengetahui ya sifat-sifat ya dari bidadari surga, maka kita sangat ya berharap dan semoga kita ya termasuk termasuk dari penduduk surga. Wa khurun in ka'amthalil lu'il maknun. Ya, dan bidadari-bidadari surga mereka adalah ya wanita-wanita yang bermata indah. Ya, yaitu seperti apa? Ka'amthalil lu'lu. Apa lu'lu? Apa lu'lu? Mutiara. Ya, al-maknun itu yang tersimpan dengan baik. Ya, seperti apa? Mutiara yang tersimpan dengan baik. Ini diantara apa? Ya, sifat-sifat bidadari. Ya, sifat-sifat bidadari. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita sekalian ya ke dalam surganya. Allahumma amin. Kemudian ya kita baca atroba allati, ini tadi sudah ya. Kemudian wakasang dihaqa. Ya, wakasang dan gelas yang apa? Dihaqa, mamlu'ah. Min rahik. Ya, min rahik itu apa? Dihaqa itu wakasang gelas dihaqa itu penuh dengan apa? Rahik. Rahik itu apa? Khamr. Ya, ladzatan lisyaribin. Ini apa? Ya, kelezatan bagi orang-orang yang meminumnya. Ya, kelezatan bagi orang-orang yang meminumnya. La yasma'una fiha laghwaw. Ya, tidaklah mereka mendengarkan lahwan. Apa lahwan? Ai kalaman la faidata fih. Yaitu ucapan yang tidak ada faedahnya di dalamnya. Wala kidzaba. Dan juga tidak mendengar apa? Wala kidzaba itu kedustaan. Ya, dan juga tidak mendengar apa? Ucapan yang terdapat dosa di dalamnya. Kama qala ta'ala la yasma'una fiha laghwa wa la ta'thima. Tidaklah mereka mendengar di dalam surga itu ucapan sia-sia. Ya, dan juga tidak pula apa? Wala ta'thima dalam surat Al-Waqiah. Ya, dalam surat Al-Waqiah. Ya, itu ucapan dosa, ucapan sia-sia tidak terdengar illa kilang salama, melainkan yang didengar di dalam surga itu adalah ya ucapan keselamatan, ya, itu adalah ucapan keselamatan. Ya, ini kenikmatan ya surga yang kita sekalian sangat mendambakannya, menginginkannya, dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inna ma atahumullahu hadza thawab, hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ini, al-jazil yang banyak ini, ya, min fadlihi wa ihsani. Ya, ini termasuk dari apa? Karunia Allah.
dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada kita sekalian. Ya, bukan murni dari apa? Amalan kita. Ya. Jadi ini kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu ya merupakan karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Min fadli wa ihsani jazaa'an min rabbik. Itu sebagai balasan dari Rabbmu ya lahum untuk mereka. Atau an hisaba. Itu pemberian yang apa? Yang banyak. Ya, ai bisababi a'malihim. Ya, sebabnya amal mereka ya. Sebabnya amal mereka allati wafaqahullahu laha, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka ya untuk beramal kebaikan. Wa ja'alaha thamanan li jannatih. Jadi seorang itu berupaya beramal ya semampunya, memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan waktunya ya, menggunakan ya waktu yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia ya, dari waktu kosong ya, dari ngomong atau obrolan yang tidak bermanfaat ya kepada apa? Kepada amal soleh yang itu adalah yang kita harapkan ya menjadi ya harapan kita, yaitu apa? Sebab yaitu memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala thamanan, itu nilai ya, harga ya terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya, yaitu surganya Allah dan kenikmatan-kenikmatan surga. Kemudian ayat 37 hingga ayat 40, ay alladzi a'tahum hadhihi al-ataya, yang apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan pada mereka dengan pemberian-pemberian ini. Siapa yang berikan? Huwa rabbuhum. Ya, itu huwa rabbuhum, ini adalah Allah yang berikan. Siapa? Ya, Rabb mereka itu ya Rabbis samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala Rabb ya samawati wal ard wa ma bainahuma. Ya, ini yang Allah Subhanahu wa taala Rabbis samawati wal ard alladzi khalaqaha wa dabbaraha. Yang dia Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dan dia Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Ya Ar-Rahman. Ya, ini Ar-Rahman sama dengan Rabb ya atau bayan ya alladzi rahmatu wasi'at kullasyai'. Yang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu, ya meliputi segala sesuatu. Farabbahum, Allah Subhanahu wa taala ya mengatur mereka, wa rahimahum, Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, wala tufa bihim ya, wala tufa bihim, Allah Subhanahu wa taala lembut kepada mereka hatta adraku ma adraku, sehingga mereka ya mendapati apa yang mereka dapati, yaitu mendapati ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma dzakara adzamatahu wa mulkahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keagungannya dan kerajaannya al-azim yaumal qiyamah wa anna jami'al khalaq, dan bahwasanya semua makhluk ya, semua makhluk, semua mereka apa? Dzalikal yaum sakitun. Mereka ya di hari itu mereka itu apa? Terdiam, la yatakallamun. Mereka tidak berbicara. La yamlikuna minhu khitaba. Mereka apa? Ya tidak memiliki ya kesempatan untuk berbicara, kecuali ya tidak mampu atau tidak memiliki kesempatan untuk berbicara ya illa man adina lahu rahman wa qala sawaba, kecuali siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman mengizinkannya ya, dan apa yang diucapkan yang telah diizinkan itu adalah wa qala shawaba, itu perkataan yang benar. Fala yatakallamu ahadun illa bihadaini asyartaini. Nah, tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan dua syarat ini. Yang pertama apa? Ayyadhanallahu lahu fil kalam. Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya untuk berbicara. Kemudian apa? Wa ayyakuna ma takallama bihi shawaba. Apa yang dia ucapkan itu adalah ucapan yang benar. Kenapa? Li'anna dzalikal yaum, karena di hari itu, yaitu hari kebenaran ya, alladzi la yaruju fihi al-batil. Ya. Di hari kebenaran itu apa? Alladzi la yaruju fihi al-batil. Jadi kebatilan itu sudah tidak laku lagi. Ya, roja yaruju itu tidak laku. Ya. Beda dengan apa di dunia ini. Kebatilan itu malah yang apa? Yang laris, yang laku, yang diterima. Ya, banyak orang ya tidak mengikuti kebenaran. Ya,
Akan tapi nanti di akhirat ya bahwasanya kebatilan itu la yaruju fihi al-batil, itu tidak laris ya, tidak laku lagi. Wala yanfa fihi al-kadzib. Ya, karena semuanya jujur. Enggak ada yang tersembunyi. Ya, tidak ada yang sembunyi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi sedikit pun. Ya, seberat biji zarah pun ya Allah Subhanahu wa taala tidak dolimi. Ya, bahkan diberikan apa? Balasannya, wala yanfa fihi al-kadzib, dan kedustaan tidak bermanfaat ya di hari itu. Wa fi dzalikal yaum, ya, dan pada hari itu ya yaqumur ruh, ya. Dan tadi ya ini bedanya ya, dalam terjemahan itu beda. Ya, ini tadi kan disebutkan ruh. Ya, waktu terjemahan di awal wa yaqumur ruh, dan ruh di sini adalah siapa? Jibril alaihissalam. Ya, kalau kita membaca tafsir akan apa? Akan mengetahui. Ya, tadi mungkin kalau saya ya tadi tidak saya artikan malaikat Jibril, yaitu di sini dijelaskan. Kayak untuk menunjukkan ya terjemahan itu tidak cukup. Ya, butuh seorang itu baca tafsir dalam apa? Dalam Al-Qur'an. Ya, dan sehingga apa? Seorang itu tahu maknanya. Ya, yaqumur ruhu, yaitu siapa? Wa huwa Jibril alaihissalam. Kan tadi dalam terjemahan itu apa? Ya, itu adalah ruh. Padahal di sini maksudnya siapa? Malaikat Jibril. Ya, di malaikat Jibril itu yauma yaqumur ruh. Ya, di situ apa? Yauma yaqumur ruh wal malaikah. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa. Ya, jadi ruh di sini adalah malaikat Jibril. Wa huwa Jibril alaihissalam alladzi huwa asraful malaikah. Yang dia adalah merupakan malaikat termulia. Ya, karena kita ketahui di antara ya sifatnya Jibril alaihissalam apa? Memiliki berapa? 600 sayap. Ya, memiliki 600 sayap dan memenuhi ufuk. Ya, betapa besarnya ya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula apabila kita ya mengetahui sifat ya dari malaikat yang ya mengangkat arsy Allah Subhanahu wa taala, itu juga ya besarnya, itu ya kita mengetahui betapa besarnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wal malaika aidan yaqumul jami, dan malaikat juga mereka berdiri semuanya saffa. Ini saffa dalam keadaan mereka itu tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. La yatakallamun. Mereka tidak berbicara illa bima adina lahumullahu bih, melainkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk mereka bihi, yaitu untuk berbicara. Falamma raghaba wa rahaba. Ya, maka di sini pelajaran kita bisa petik, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala raghaba, itu apa? Memberikan dorongan, memberikan apa? Ajakan untuk beramal soleh. Wa rahaba, dan juga Allah Subhanahu wa taala ya menakut-nakuti, ya supaya apa? Takut dari siksaannya, takut dari api neraka. Ya, wa basyara wa angdara. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan. Qala faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang dia ingin ittakhadha ila rabbih ma'aba, maka dia akan mengambil kepada Rabbnya ma'aba. Itu apa? Ma'aba apa? Amalan. Mengambil bekal. Ya, ma'aba ini apa? Tempat kembali. Maksudnya apa? Seorang itu ya mengambil bekalnya. Ya, mengambil apa? Bekal. Karena kita tidak mungkin kemudian apa? Kita masuk ke dalam surganya tanpa ya kita ini memiliki bekal. Orang yang hendak melakukan safar saja ya terhitung dia salah apabila tidak mempersiapkan bekalnya. Bagaimana kita akan menghadapi kehidupan yang kekal abadi kemudian tanpa berbekal? Ya, tanpa berbekal bagaimana? Ini seorang yang apa? Seorang yang ya salah. Ya, ketika dia akan menempuh kehidupan sejatinya, kehidupan sesungguhnya, kemudian tidak menyiapkan bekal, ya, tidak menyiapkan bekal untuk kehidupan yang sesungguhnya. Ini adalah salah besar, ya, kesia-siaan, ya, dan kerugian yang akan dia rasakan. Makanya seorang yang mengetahui ya tujuan sejatinya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mempersiapkan bekal, ya, mempersiapkan bekal dengan amal soleh, ya.
itu bahwasanya seorang itu ya akan senang, ya akan berbahagia di dalamnya, ya dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu qaddama, ya kemudian dia akan mempersiapkan, ya dia qaddama sadaqa yarji'u ilaihi yaumal qiyamah. Ya, dia akan datang dan dia akan ya akan ya jujur dan benar adanya, yarji ilaihi akan kembali kepadanya, ya di hari kiamat. Kemudian inna angdarnakum adzaban qariba. Ya sungguhnya kami telah memperingatkan pada kalian adab yang qarib. Itu adab yang dekat. Ya li'annau qad azifa muqbila. Ya karena adab itu telah qad azifa. Apa azifa? Itu telah dekat. Ya telah dekat, muqbila dan datang. Wa kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Dan ya semua apa yang itu datang, ya itu adalah dekat, ya dan semua yang datang itu adalah dekat, ya maka selayaknya bagi kita untuk mempersiapkan bekal-bekal kita, ya ayyuhalladzina amatakullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang bertakwa, ya bertakwalah, ya, orang-orang yang beriman maka bertakwalah, ya wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Ya maka hendaknya jiwa-jiwa itu ya melihat, ya apa yang dia telah persiapkan lighad, yaitu untuk besok. Dan besok ini menunjukkan dekatnya, padahal besok itu ya hari setelah hari kita ini, tapi dikatakan hari kiamat itu lighad. Nah ini menunjukkan dekatnya hari kiamat. Tapi ya kebanyakan manusia itu tidak memikirkan ya akibat. Kebanyakan manusia itu tidak memikirkan akibat. Ya menganggap bahwasanya hidupnya masih lama, ya kemudian ya kesempatan untuk ya bersenang-senang terhadap perkara-perkara dunia itu masih ya belum puas dan semisalnya, sehingga dia sangka ya bahwasanya akhirat itu ya tidak terjadi. Ini orang yang mengingkari terjadinya hari kiamat atau ya menganggap akhirat itu ya masih jauh darinya, ya masih jauh darinya, maka terjatuhlah pada penyanyian waktu, penyanyian ya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk beramal soleh. Ya, ini semuanya dekat. Yauma yangdurul ma'u ma qaddamat yadah. Ya, yaitu di hari yang seorang itu melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Ya, hadzal ladzi yahummu. Ya, ini adalah yang kadang membuat seorang itu ya membuat seorang itu sedih. Wa yabza ilaih, dan kemudian ya takut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yangdur fi hadhi dunya ilaih. Ya, maka hendaknya seorang itu melihat ya di dunia ini kepadanya. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang bertakwa, ittaqullah, bertakwalah kalian, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, maka hendaknya jiwa itu melihat apa yang telah dipersiapkan untuk besok. Padahal ini untuk akhirat maksudnya, tapi dikatakan lighad. Ya, sedangkan godin itu adalah hari setelah hari kita. Ini menunjukkan bahwasanya akhirat itu adalah dekat. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Ya, maka fa in wajada khairan falyahmadillah. Maka bila seorang itu mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa in wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Ya, apabila dia mendapatkan selain yang demikian itu, janganlah dia mencela, ya melainkan sungguh janganlah dia mencela, melainkan dirinya sendiri. Ya, mau mencela siapa? Karena kelalaiannya, ya karena keteledorannya, ya sehingga dia tidak mempersiapkan apa yang seharusnya dipersiapkan. Orang yang melakukan safar di dunia saja, ya kemudian dia tidak mempersiapkan bekal, itu terhitung kebinasaan. Bagaimana dengan kehidupan di akhirat, ya yang itu butuh perjuangan. Ya, apabila kita melihat membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya butuhnya perjuangan, butuhnya ya butuhnya untuk mempersiapkan bekal jauh lebih lebih sangat,
ya itu jauh sekali, yaitu bahwasanya seorang itu ya butuh bekal yang banyak untuk mempersiapkannya, karena kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi dan kita akan selama-lamanya tinggal di dalamnya. Ya, maka di sini walihadza kanal kuffar, oleh karena ini orang-orang kufar yatamannaun, mereka berharap. Untuk mereka itu apa? Yatamannaul maut min siddatil hasrah wan nadam. Karena apa? Sangat menyesal. Ya, sangat merugi. Ya, kenapa? Kenapa? Ya, saya tidak mencari bekal. Nah, ini baru terbelalak. Ya, mata mereka baru terbelalak ya tentang apa yang mereka lalaikan dan mereka ya tinggalkan ya dari amal soleh, lebih-lebih dari dari keislaman. Ini bagi orang-orang kafir. Ya, walaupun sebaik apapun mereka, ya bahwasannya apabila dia mati dalam keadaan kufur pada Allah Subhanahu wa taala, maka neraka itu adalah balasannya. Ya, sebaik-baik apapun mereka. Karena kebaikan yang mereka lakukan, yaitu yang dilakukan oleh orang kafir itu telah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dunia. Nasallallahu ayyu'afiyana. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk ya menjaga kita dari kekufuran, ya wasyarr, dari keburukan, ya kulli, semuanya. Innahu jawadun karim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha ya pengasih, Maha pemurah dan Maha mulia. Ya, maka dengan ini ya telah selesai kita tafsir dari surat Amma walhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu dari surat ya Amma, yaitu surat Amma yatasaalun ya, dan insyaallah ya sebagai penutup ya kita sendiri nanti insyaallah kita masih ya mungkin satu pertemuan dari surat tafsir surat Al-Fatihah yang kita akhirkan ya, seharusnya dulu mungkin diawalkan tapi qadarullah ya kita belum sampaikan. Insyaallah di pertemuan terakhir kita akan baca tafsir dari surat Al-Fatihah. Kemudian untuk mengingatkan ya, karena kita sekalian sekarang ya sudah masuk ya ke dalam bulan Sya'ban, dan selayaknya ya bagi seorang muslim ya untuk ya memahami, bahkan untuk meyakini ya, karena ini adalah apa yang diyakini oleh salafun saleh ya, bahwasanya ya mereka itu ketika berjumpa dengan bulan Ramadan ya mereka senang ya, mereka itu gembira ya akan datangnya bulan Ramadan ya, bahkan pada hati mereka ya terdapat kedudukan khusus ya dan kebahagiaan yang tampak ya. Kenapa? Karena mereka mempersiapkan diri mereka ya, dan mereka itu sampai-sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka ke bulan Ramadan. Ya, di antara yang mengatakan Mu'alla bin Fadl, dia mengatakan kanu yakni sahabat, mereka dahulu sahabat yad'unallah sittata asyhur. Jadi sebelum datang bulan Ramadan 6 bulan, ya mereka itu sudah berdoa pada Allah ayuballighahum Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan mereka ke bulan Ramadan. Ini 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Tsumma yad'unahu sittata asyhur ayataqabbalahu minhum. Kemudian setelah selesai bulan Ramadan mereka berdoa selama 6 bulan. Itu semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ya amalan ibadah mereka. Itu amalan yang mereka lakukan ya di bulan Ramadan, dan berdoa ya supaya didatangkan kepada kita sekalian ya bulan Ramadan, kemudian kita memiliki ya persiapan untuk menghadapinya. Ini adalah merupakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnahnya Rasulullah sallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallam ya, kenapa? Dari mana ini merupakan sunnahnya Rasulullah sallam? Karena Rasulullah sallam ketika datang bulan Sya'ban, maka beliau sallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, ini menunjukkan bahwasanya beliau ya menginginkan ya sebelum menyambut bulan Ramadan itu banyak atau memperbanyak ibadah ya di bulan Sya'ban. Ya, kemudian apa yang selayaknya kita lakukan ya dalam bulan Sya'ban ini, semoga kita bisa lebih siap
ya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, yaitu yang pertama hendaknya kita ini apa? Memiliki an-niyah as-shalihah. Ya, di antara ya seorang itu menginginkan bahwasanya apa? Dia itu memiliki niat yang benar. Ya, di antara persiapan ya untuk menyambut bulan Ramadan itu adalah ya memiliki niat yang baik dan mempersiapkannya, berupaya untuk ya memakmurkan ya dari bulan Ramadan itu dengan amal soleh. Kenapa? Apabila kita tidak sampai bulan Ramadan, setidaknya kita sudah apa? Memiliki niat. Ya, kenapa? Innamal a'malu biniat. Hanya saja amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja setiap ya orang itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Ya, misalnya kita ya dicabut ya umur kita sebelum Ramadan, sehari sebelum Ramadan, maka kita sudah memiliki niat. Dan kita akan mendapatkan pahala ya dari pahala Ramadan. Kemudian yang kedua, ya bahwasanya kita memiliki at-taubah as-shadiqah, yaitu taubah yang jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat ini adalah merupakan kewajiban ya di setiap waktu dan ya dari setiap apa? Dari seluruh dosa. Maka ketika seorang itu ya masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian dia memohon pada Allah Subhanahu wa taala ya dengan taubat ya yang jujur, ya maka dia akan lebih mempersiapkan Ramadan itu dengan ya sebaik-baiknya. Ya, kenapa? Karena perbuatan dosa dan maksiat itu adalah penghalang ya bagi seorang itu dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ya oleh Fudail bin Iyad, "Idza kunta la tastati qiyamal lail wa siyaman nahar, ya fa'lam annaka mahbusun qad qayadatka dunubuk." Ya, apabila engkau tidak mampu untuk sholat malam dan juga berpuasa di siang hari, maka ketahuilah bahwasanya engkau itu ya tertahan, yaitu sedang tertahan, yaitu sedang terpenjara. Qad qayadatka dunubuk, yakni dosa-dosamu telah apa? Membelenggumu. Ya, maka dengan tobat yang benar dan memohon ya ampun pada Allah Subhanahu wa taala, ya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya semoga tobat kita sekalian diterima, maka itu akan menjadikan penyemangat bagi kita dalam memakmurkan bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga yaitu ma'rifatu syarafiz zaman. Mengetahui apa? Kemuliaan waktu. Ya, apabila kita mengetahui kemuliaan waktu, maka ya waktu ini adalah kehidupan. Ya, dan ini adalah modal bagi kita sekalian. Ya, ketika kita berdagang bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya seorang itu meminta ya kebahagiaan ya dan surganya Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu akan melakukan amal saleh. Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, yang bagi lil insan ayya'rifa tarafa wa qimata waqtihi. Hendaklah seorang itu mengetahui ya kemuliaan dan nilai dari waktunya. Fala yudayyi fihi lahdatan fi ghairi qurbah. Maka janganlah dia sia-siakan fihi pada waktunya itu sekejap pun lahdatan fi ghairi qurbah. Itu bukan pada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan, kalau kita mengetahui bulan Ramadan ini adalah kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk mencari bekal, ya menambah ya bekal-bekal kita sekalian, maka seorang itu akan berusaha untuk memakmurkan bulan Ramadan. Kemudian yang keempat yaitu taqallul minat ta'am, persedikit dari makan. Ya, persedikit dari makan yaitu dengan puasa. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Wasi', man qalla ta'amuhu ya fahima wa afhama wa sofa wa raqqa. Ya, siapa yang sedikit makannya, maka dia akan bisa memahami dan juga bisa memahamkan, dan juga hatinya itu akan bersih dan hatinya itu akan lembut. Wa inna kasrata ta'am, karena sungguhnya banyak yang makan, tamna sahibaha an katsiri mimma yurid. Itu banyak makan itu akan menghalangi ya orang yang melakukannya itu dari kebanyakan dari apa yang dia kehendaki. Mau taat ya susah, kenapa? Kenyang. Ya, mau sholat, mau puasa dan semisalnya susah, kenapa? Karena kenyang. Ya, hingga dikatakan bahwasanya ya Salamah bin Sa'id rahimahullah taala, in kana ar-rajul la yu'ayyir bil batan kama yu'ayyir bid dam ya'malu. Ya, yaitu jikalau seorang itu yu'ayyir,
yaitu ya mencela, maksudnya apa? Ya menghardik ya dari apa? Dari perut, sebagaimana dia menghardik atau ya mencacat, yaitu dari perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Ya, artinya apa? Seorang itu ya tidak banyak makan, karena itu akan ya menyebabkan ya dari hal-hal yang tidak apa? Tidak baik, karena akan menghalangi seorang dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya ada seorang yang apa? Tajassa. Apa tajassa? Itu bersendawa. Ini seorang laki-laki bersendawa di sisi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kuffa anna jasa'ak. Ya, cegahlah dari kami itu sendawamu ini. Fa inna atwalakum sab'an fid dunya, karena sungguhnya orang yang paling lama rasa kenyangnya di dunia itu adalah apa? Atwalukum ju'an yaumal qiyamah. Itu adalah orang yang paling lama laparnya di hari kiamat. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan atau sahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Kemudian yang kelima, ta'allum ahkami fiqh syam. Ya, kesempatan masih ada, buka lagi ya apa yang terkait dengan apa? Fikih syam. Ya, apabila ada pelajaran-pelajaran yang terkait dengan apa? Ya, dengan puasa. Karena apa? Apabila seorang itu mengetahui hukum-hukum terkait dengan puasa, maka tentunya ketika masuk bulan Ramadan akan lebih bermakna. Ya, karena bisa apa? Menilai suatu perkara. Ya, bahwasanya sekarang adalah kesempatan untuk beramal dan mencari bekal sebanyak-banyaknya. Kemudian yang keenam, ta'widun nafs, yaitu membiasakan diri untuk apa? Alas siam, ya, latihan puasa sunnah, ya, yaitu memperbanyak puasa sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan juga latihan apa? Al-qiyam, yaitu apa? Salat malam. Ya, latihan salat malam. Kenapa? Ya, karena Rasulullah SAW telah mengatakan alaikum biqiyamil lail. Ya, hendaknya kalian itu salat malam. Kenapa? Fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena salat malam itu adalah kebiasaan ya orang-orang saleh sebelum kalian. Wa qurbah, ya, itu wa qurbatun ilallah, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa minhatun anil itsam, dan bisa apa? Menghalangi seorang dari berbuat dosa. Wa takfirus sayyi'at, ya, wa takfir ya lisayyi'at, dan bisa menggugurkan dosa-dosa. Wa muttaridun lidda'i anil jasad, dan juga bisa apa? Ya, menghilangkan atau mengusir penyakit dari jasad. Ya, ini maka dengan membiasakan sholat malam, sebagaimana kita ketahui, ya, manfaatnya banyak sekali, ya, baik terkait dengan ya agama kita, maknawinya, hati kita, dan juga ya lebih-lebih ya dari jasad kita. Kemudian kathratu tilawah, ya, karena bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan untuk apa? Banyak membaca Al-Qur'an, maka hendaknya seorang itu apa? Memanfaatkan semaksimal mungkin ya di dalamnya untuk membaca Quran. Begitu pula bagaimana Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kalau kita melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh salaf, ya, mereka sering atau banyak menghatamkan Al-Qur'an di dalam Ramadan. Kemudian yang ketujuh yaitu musabaqah wal jiddiyah, yaitu bercepat-cepat berlomba-lomba ya untuk ya mempersiapkan bulan Ramadan ini, yaitu dengan amal soleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, dan ayat-ayat yang lainnya, maka ini adalah ya untuk pengingat bagi kita sekalian supaya kita ya mempersiapkan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan dan kita bisa menguasainya dan juga mempersiapkan amal di dalamnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan. Wassalamu tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.